Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya, Endang Puji Lestari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 SD MI. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tapi sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Tujuan makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya agar tidak punah. Secara umum, perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina dengan melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina, yaitu tanpa melalui proses perkawinan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk memperbanyak diri, tumbuhan harus melakukan perkembangbiakan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan salah satunya adalah munculnya bunga. Mari kita lihat bagian-bagian bunga pada layar. Pada layar terdapat bagian-bagian bunga lengkap. Bunga lengkap terdiri dari putik, benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan adalah serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian di dalam bulu serbuk sari akan berlanjut ke bakal buah. Di bakal buah akan terjadi pembuahan, yaitu terjadinya peleburan serbuk sari atau spermatoid dengan kepala putih atau sel telur. Penyerbukan berdasarkan proses penyerbukannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang
terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda tanaman tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietas. Sedangkan berdasarkan perantara penyerbukan, macam-macam penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan adalah warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, kepala putih agak tersembunyi. Hewan yang membantu proses penyerbukan contohnya ada lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia adalah tanaman sulit mengalami penyerbukan alami, memiliki struktur bunga yang unik, bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya adalah tumbuhan famili. Yang ketiga adalah penyerbukan anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin dengan ciri-ciri bunganya adalah mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu dan kepala putik terjulur keluar. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan anemogami adalah jagung, padi, dan rumput. Yang terakhir adalah penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan hidrogami biasanya terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Demikianlah ulasan saya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.